Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini malah anak saya nggak wis serundal. Baik, ini kita akan masuk ke siarannya Mbah Gito ya di Petok-Petok Radio. Nah, sambil dengerin Petok-Petok Radio, teman-teman ngelihat saya natah wayang ya. Ini ada pesanan Petara Kala ini dari Mas Hoki di Cilacap. Jadi sambil nonton saya natah ya, dengerin juga Petok-Petok Radio. Ini nggak tahu nih Mbah Gito mau ngomong apa nanti. Ya, sama-sama dengerin. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara saya ya. Gito ganti suara di Petok-Petok Radio ya. Nah, seperti biasa ya, di Petok-Petok Radio kita menghadirkan bintang tamu ya. Yang tidak lain tidak bukan ya. Kali ini masih Alah, saya lagi Mbah. Ya, yang adanya itu cuma Mas Alek ya. Alex, Alek, kebiasaan tiap episode ngomong olah Alek ya. Gimana kabarnya ya Mas Alekku tercinta ya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mbah Gito gimana kabarnya? Wala, kalau saya itu ya sehat walafiat ya, sehat waras berkas ya. Berkas kayak Bahlil. Walah nyebut Bahlil. Menteri Entot ya. Mbak, orang sembarangan loh, Mbak. Lah ya, itu semua orang udah tahu ya. Ini menteri itu kebijakannya itu ngawur ya, ngawur bin ngawir ya. Lo ngawur gimana tuh, Mbak? Lah udah jelas, lah wong ngomong di depan publik kok ngomongnya itu nggak ditata ya. Matikan kompor kalau makanan sudah matang, itu yang ngawur. Lah wong penjual soto, penjual mie ayam, cilok apa macam-macam itu kompornya itu yang nggak dimatikan. Somai juga itu kan biar tetap hangat lah. Kalau dimatikan ya anyep ya. Ngawur ya, jadi menteri kok ngawur ngomongannya ya. Udah. Ini Mas Alek tercinta ya. Gimana kemarin mudik enggak sama Arwen yang minyal-minyul itu? Ya alhamdulillah Mbak, masih diberi kemampuan, diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mudik ke Cirebon. Lah, oleh-olehnya mana? Malah ngomong oleh-oleh itu loh, ada udah saya siapkan itu loh, oleh-oleh itu loh. Apa? Moto. Ini loh pemirsa. Pendengar, kalau sama Mbah Gito itu kalau urusan oleh-oleh itu langsung serobot. Mana? Waduh. Ya itu loh, ada itu loh kue jepit favoritnya Mbah Gito. Terus ada apalagi itu ladu gitu. Kalau mau dibawain lobak talam itu kan ya nanti basi di jalan. Ya. Terima kasih banyak Mas Alek. Ya. Loh, ini kok ada penjual es krim lewat ya. Studionya nggak kedap ya. Kita pause dulu deh, biar lewat dulu ya. Nah, ini mumpung sudah lewat ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, monggo. Nah, Mas Alek ya, hari ini kita mau ngomong apa? Loh, kok malah tanya ke saya loh? Ini kan siarannya Mbah Gito ya, terserah Mbah Gito mau ngomong apa. Oh, ya. Kalau gitu ya, kita ngomong horor. Oh, jangan horor lagi loh, Mbak. Bosen masa horor lagi. Itu nanti horor itu digilir aja, nanti ngambil bintang tamu siapa murid saya itu loh, siapa itu misalnya Nada atau siapa, atau misalnya teman-teman saya itu kan banyak yang punya cerita-cerita horor. Apa nanti teman-teman saya yang di depannya Lilo Acting School itu kan ada teman-teman Berangkal, ada Probo, ada Ma Evi, ada Pak Man, udah macem-macem itu mesti punya cerita-cerita horor. Itu nanti aja ngundang mereka aja kalau ngomong cerita horor. Jangan saya lagu mau horor aja. Ya. Lalu kita ngomong apa ini? Saya nggak tahu Mas Alek. Ini kita ngomong ini yang lagi panas-panasnya ini penyiraman air keras si Andre Yunus itu. Gimana ini pengusutannya? Ini saya tuh lagi stres Mas Alek ya. Terus terang saja saya tuh mau curhat Mas Alek ya. Ya pelan-pelan Mbak. Enggak bisa pelan-pelan. Saya ini ngelihat berita itu isinya tuh bikin stres ya kayaknya. Rasanya kayak mau masuk ke rumah sakit jiwa kayaknya tuh pemerintah itu sengaja bikin apa namanya masyarakatnya itu nggak waras ya. Aduh, MBG lagi itu kan korupsi berjamaah. Lah terus Mbak Masih alon-alon.
Ya saya tahu Mbah Gito itu banyak sekali unek-uneknya ke negara ini, ke pemerintah ini, saya tahu. Loh, bukan apa-apa masalah. Saya itu nggak punya unek-unek ke negara ya. Saya itu cinta sama tanah air ini. Lah karena saya cinta sama tanah air ya, makanya saya itu mengkritisi ya macam-macam itu banyak sekali. Kok contohnya misalnya MBG, kalau apa-apa itu MBG di namanya ada orang posting tentang keluhan MBG masih didatangi polisi ya, diteror macam-macam. Ini kan enggak becus ya masalah ya. Negara ini maksud saya itu pemerintah yang sekarang ini, rezim yang sekarang ini amburadul ini masalah ya. Ya tenang sabar Mbah, sabar. Saya tahu Mbah Gito ini banyak sekali unek-uneknya, tapi ya mbok sabar. Ingat umur, ingat jantungnya. Loh, kok malah maido jantung ya? Ya insya Allah jantung saya masih kuat masalah ya. Tapi pikiran saya ini, aduh, tiap hari nonton berita apa macam-macam. Lah makanya itu Mbah Gito pelan-pelan. Mana dulu yang mau diomongin? Saya tahu, saya juga tadi nonton di Instagram itu ada emak-emak yang diserempet mobil truk ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya mudah-mudahan ya kita doakan ya Al-Fatihah untuk beliau ya, walaupun kita nggak saling kenal, kita doakan beliau itu mendapatkan tempat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lah ya, yang diserempet itu terus mobil TNI-nya terus supirnya turun, terus habis itu naik lagi terus bablas itu. Lah itu loh, saya tuh mikir ya, urgensinya polisi totot gawo itu. Mbak kok ngomongnya kayak gitu? Lah ya totot gawo ya, wok gitu. Urgensinya apa ya? Mobil tentara juga itu urgensinya apa, ngebut-ngebutan? Wong perangnya itu nggak di sini kok. Loh, siapa bilang perangnya nggak di sini? Kan merangi rakyatnya sendiri, Mbak. Lah ya itu loh Mbak Saleh. Saya tuh nggak habis pikir ya. Kita itu senang banget ya sama kesatria kalau di wayang itu ya. Pengennya tentara kita ya, kepolisian kita tuh kayak Gatot Kaca gitu ya, kayak Antarja gitu ya, kayak Antasena gitu, kayak Pisang Geni itu keren. Lah nyatanya malah Durmo Gati, Citraksi semua ini nggak ada yang bener ini ya. Saya itu saya sampai stres masalah tentang MBG itu ya. Kayaknya itu kita sengaja dibikin bodoh ya. Harusnya itu kan alokasi anggarannya itu bisa untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan ada jembatan, ada anak sekolah yang harus naik rakit ke sekolahnya. Itu kan dialokasikan ke sana, itu kan jelas. Lah ini malah SPPG malah diangkat. Jadi ini PNS atau apa itulah. Saya itu gedeng banget masalah ya. Iya Mbah, sabar. Kita semua Mbah merasakan itu, nggak cuman Mbah Gito. Ada bapak saya juga, orang tua ibu saya, adik-adik saya, teman-teman mahasiswa, orang-orang yang otaknya itu waras itu pasti mikir rezim ini lagi nggak baik. Bukan lagi nggak baik ya, negara kita ini lagi nggak baik-baik saja, rezimnya ini memang luar biasa. Gitu ya Mbak ya. Lah iya. Lah terus kita itu gimana ya masalah ya untuk mengatasi ini semua ya masalah ya. Ya kalau kita itu susah mungkin ya Mbak ya, tapi ya setidaknya kita punya kesadaran diri ya. Teman-teman mahasiswa juga pasti banyak yang punya kesadaran. Nah, masyarakat itu juga pasti punya kesadaran sendiri. Ya setidaknya ya kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, nggak usah korupsi deh. Lah ya kalau itu jelas. Lah terus saya itu stres masalah. Ya udah, daripada stres mending kita bahas rengginang aja Mbak. Wih, kok malah bahas rengginang ya? Lah iya, kita mending bahas makanan aja Mbah. Kita tahu nih kita semua lagi stres, lagi paparan beritanya dan keputusan kebijakan pemerintah ini memang amburadul. Ya udah kita ngomongin rengginang aja. Menurut Mbah Gito, rengginang itu asal mulanya dari mana? Ayo. Ini kok malah tiba-tiba meletas Kak? Rengginang ini gimana ini? Lah ya, udah tebak-tebakan aja dulu biar untuk mengurai stres Mbah. Wah ini malah tambah stres, soalnya saya nggak tahu rengginang itu dari mana ya. Ya makanya kita cari tahu ini. Ini seru ini Mbak nih. Serunya tuh apa? Coba nih ya, saya lihat dulu rengginang ini berasal dari mana. Coba. Nih saya searching ya.
Rengginang ya. Rengginang adalah cemilan tradisional Indonesia berbahan beras ketan yang dikeringkan dan digoreng. Berasal dari Jawa Barat atau Banten. Sejarahnya berakar dari ketidaksengajaan saat membuat tape ketan namun kehabisan ragi. Lalu ketan yang sudah dikukus dibentuk dan dijemur. Nama rengginang diyakini berasal dari bahasa Sunda. Nyeragi temenang. Nah gitu. Mencari ragi tidak dapat. Wah, ya. Mencari Ratu Adele tapi malah nggak dapet ya. Jadi bahasanya rengginang itu sampai dari MBG ke rengginang ya. Udahlah, ini kita ngomong nggak jelas ya. Besok-besok lagi saya tak carikan topiknya untuk ngobrol ya. Ya mudah-mudahan ya kita segera mendapatkan angin segar ya. Kebijakan pemerintah yang ngawur-ngawur itu, menteri-menterinya itu dibubarin aja, diganti aja. Apa mbak gitu aja mau jadi menteri? Waduh, kalau saya jadi menteri nanti saya bikin program rengginang nasional ya. Ngawur mbak gitu ini. Udah. Ini semakin nggak jelas omongannya. Ya. Baiklah pendengar semuanya di Petok-Petok Radio ya, dimanapun Anda berada ya. Besok-besok saya akan nyiapin materi yang lebih baik lagi ya. Ini kan cuma isinya saya kayak orang udoroso ya, curhat ya. Dan saya yakin banyak pendengar juga pengen mengeluarkan unek-uneknya itu banyak ya, yang nggak tertata itu karena saking banyaknya, saking penuhnya di kepala, yang keluh kesah kita terhadap kebijakan pemerintah yang ngawur ya ini. Ya mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Mas Alek juga ya, makasih Mbak, amin. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga jalur WNI. Ini betul sekali itu Mbak. Nah, iya, karena saking bleketeknya ya hidup kita ini, mudah-mudahan kita semua masuk surga dari jalur WNI. Iya ya. Ada, kalau di game itu ada easy, terus medium, terus hard. Nah, terus paling tinggi itu WNI masalahnya. Ngamur mbak gitu. Ya enggak lah ya. Ya pokoknya gitulah ya. Sampai jumpa lagi di siaran saya ya. Saya Gito ganti suara undur diri, dan saya Alex Suhendra undur diri. Sampai ketemu lagi di Petok-Petok Radio episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rengginangnya mana? Loh kok rengginang orang saya bawain kue jepit kok. Oh ya. Coba bawa mana sini? Wah, Masya Allah. Makasih Mas Alek.